Oke, ketemu lagi dengan saya di sini ya. Di video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari sahabat lain juga ya. Di sini ada yang mempertanyakan, banyak juga yang mempertanyakan hal yang sama juga. Jadi saya membuatkan videonya supaya tidak berulang-ulang saya menjelaskan kembali kepada sahabat-sahabat lain yang mempertanyakan pertanyaan yang sama. Nah, di sini apa sih yang ditanyakan gitu? Yang ditanyakan adalah apakah bisa nggak sih penyakit GERD NCT ini bisa disembuhkan? Apakah bisa sembuh gitu kan? Apakah kayaknya nggak mungkin sembuh gitu kan, karena selalu kambuh gitu. Nah, ini pertanyaan yang banyak banget yang saya terima ya. Jadi di sini di video kali ini saya akan menjawab. Semoga bermanfaat, semoga menjadi pencerahan bagi sahabat-sahabat lain dan motivasi bagi sahabat-sahabat lain. Nah, langsung saja kita bahas. Nah, dari pertanyaan ini adalah bahwasanya apakah bisa penyakit GERD NCT psikosomatik ini bisa disembuhkan atau tidak gitu. Nah, di sini saya menjawabnya adalah sangat bisa. Penyakit seperti ini sangat bisa untuk disembuhkan, untuk bisa diperbaiki ataupun disembuhkan lah, intinya sembuh total gitu, bisa gitu. Kenapa saya bilang bisa sembuh total? Karena penyakit ini bukan berdasarkan dari penyakit yang penyakit belum ada obatnya, belum ada yang ditemukan seperti HIV, seperti apa, tidak ya. Penyakit ini amat sangat bisa disembuhkan. Nah, tetapi yang membuat sulit itu adalah diri kita sendiri, ya kan? Kenapa kita masuk ke fase selalu kambuh? Kenapa kita selalu sudah sehat kok kambuh lagi, sudah sehat kok kambuh lagi, gitu kan? Nah, berarti penyakit seperti sudah agak baikan kok cemas lagi, sudah baikan kok cemas lagi, cemasnya kok nggak hilang-hilang gitu kan? Nah, kita harus memahami dulu diri kita sendiri. Nah, penyakit ini adalah berhubungan dengan diri kita sendiri, berhubungan dengan pribadi kita sendiri, psikis kita sendiri, mental kita sendiri, jiwa kita sendiri, pikiran kita sendiri, fisik kita sendiri. Nah, kalau sudah berhubungan dengan itu semua, berarti obatnya siapa? Obatnya adalah diri kita sendiri. Itu yang utama. Kenapa diri sendiri? Karena yang bisa mengobati, yang bisa merubah gaya pikiran kita, yang bisa merubah perilaku kita, yang bisa membersihkan hati kita, yang bisa menguatkan fisik kita, itu adalah diri kita sendiri. Kita yang membuatnya. Obat apa bisa membersihkan hati kita, itu bisa nggak kita bantu pakai obat gitu? Nggak bisa kan? Psikis kita, mungkin psikis bisa ya, tapi mungkin obat penenang kali ya kalau untuk membersihkan, menghilangkan kecemasan atau kepanikan. Tapi kan itu, kalau penenang itu kan sifatnya kan seperti ya sementara ya, mungkin nanti akan kembali lagi mungkin gitu ya. Jadi seperti itu ya. Yang dapat merubah itu semua adalah, kuncinya adalah di diri kita sendiri. Nah, yang membuat susah, yang membuat itu kenapa kambuh lagi, karena kesalahan diri kita sendiri. Kenapa saya bilang kesalahan diri sendiri? Karena kita memiliki sifat yang merasa cepat puas. Kita memiliki sifat merasa cepat puas. Kenapa? Karena gini, saya kasih gambaran atau perumpamaan ya. Gambaran perumpamaan itu adalah kita sudah merasa enakan dalam 1 minggu. Lambung kita sudah enakan, sudah jarang kambuh, sudah jarang kumat, sudah jarang perih gitu kan. Kemudian kita mengalami kecemasan itu pun sudah jarang gitu kan, dalam beberapa minggu gitu kan. Nah, di situ kita sudah merasa nyaman, dan di situ pula kita sudah merasa mendiagnosa bahwasanya diri kita itu sudah sehat 100%. Itu. Dan kalau kita sudah merasa cepat puas, maka secara manusiawinya ya, secara egonya
ya, kita pasti akan mengabaikan kesehatan yang seharusnya kita lakukan, yang menunjang kesembuhan kita. Pasti itu sudah manusiawi, itu ada sifat egonya manusia seperti itu. Kalau kita sudah merasa puas, merasa cepat puas, merasa udah sembuh 100%, kita pasti seakan-akan rasanya itu seperti lupa diri ya, kemudian kayak kaget terkejut badan lah gitu, kayak orang yang sudah di kerangkeng selama bertahun-tahun tiba-tiba dilepas gitu, dilepas dari kerangkengnya. Jadi dia suka hati, bisa lari ke sana lari ke sini, bisa pergi ke sana pergi ke sini, teriak sana teriak sini, bisa nggak terkontrol. Nah karena dia sudah lupa diri dan dia sudah merasa cepat puas, maka dia pasti akan mengabaikan yang rasa dia itu menyiksa dia, yang menghambat dia itu kehidupan dia itu, kebebasan dia ya. Dia kembali lagi ke jalan gaya hidup yang buruk, dia kembali ke pola makan yang buruk, dia kembali lagi ke pola hati yang buruk gitu. Itu yang membuat jadi masuk ke status kambuh. Itu yang membuat itu ya terus-terus saja muter-muter aja di situ. Nah itu yang membuat kita nggak kunjung sembuh ya. Jadi untuk sahabat-sahabat lain, pahami dulu diri kita ya, kenali dulu diri kita. Bagaimana sih cara mengenali diri kita, bagaimana sih untuk memahami diri kita sendiri? Caranya adalah dengan cara sering-sering aja introspeksi, sering-sering aja koreksi diri sendiri. Tadi habis ngelakuin apa ya, aku habis ngelakuin kesalahan apa ya, kenapa kok bisa jadinya begini. Nah aku tadi ngapain ya, habis dari mana ya, tadi begini ya, rasanya tadi begini ya. Kalau memang apa dapat kita untuk mengenal diri kita, apa sih yang nggak suka diri kita, apa sih yang disukai diri kita, apa sih yang buat sakit diri kita, apa sih yang buat sehat diri kita. Kalau kita mengkoreksi diri kita sendiri, kemudian kita menganalisa diri kita sendiri, kita mengintrospeksi kesalahan-kesalahan kita ya, maka kita akan lebih kenal sama diri kita sendiri dan kita akan lebih menghargai diri kita sendiri, dan kita pasti akan lebih sehat. Kita akan lebih menyayangi diri sendiri. Segala hal yang menyakiti diri kita sendiri pasti kita hindari. Itu. Nah, tetapi pada faktanya adalah kebanyakan teman-teman ataupun para penderita GERD ini rata-rata tidak mengenal dirinya sendiri dan sangat cuek dengan dirinya sendiri, dengan tubuhnya sendiri, dengan jiwanya sendiri, hatinya sendiri. Dia sangat cuek. Nah, yang jadi permasalahan itu, kalau ditanya, nggak tahu saya kok tiba-tiba begini ya, dia nggak ngerti dia sakit apa, yang dia alami dia nggak tahu. Padahal sebenarnya yang melakukan kesalahan itu adalah dirinya sendiri. Contohnya dia baru makan sembarangan ya, contoh dia makan rujak, atau dia makan yang bersantan ya, atau dia makan yang terlalu pedas gitu, tiba-tiba kambuh. Dia bertanya kepada saya, kenapa ya perut saya kok begini ya, kenapa ya kok begini ya. Loh, saya nggak tahu ya, saya sebutkan aja lah apa-apa saja secara umum yang menyebabkan lambung itu sakitnya gimana ya. Jadi nah, padahal yang membuat kesalahan itu diri dia sendiri gitu, tetapi dia nggak tahu sebabnya kenapa. Itu karena akibat. Terakhir saya bertanya karena gini, oh apa mungkin tadi saya makan ini ya, apa mungkin karena saya makan ini ya mas, apa karena ini mas ya. Oh ya udah jelas. Oh ya, apa karena tadi saya telat makan ya, tadi saya makan jam sekian, tadi ini pun belum makan saya kan. Nah, hal yang seperti itu ya hal yang nggak perlu saya jawab sebenarnya, cuman ya gimana ya kan. Itu yang membuat banyak orang itu yang sulit untuk sembuh dan berpikiran bahwasanya penyakit ini nggak bisa sembuh. Padahal sebenarnya sangat amat bisa sembuh kalau kita aware, kita peduli ya sama diri kita sendiri, kita sayang sama diri kita sendiri, dan kita kenal sama diri kita sendiri. Apa-apa saja yang bisa merusak diri kita, apa saja sih yang bisa menyehatkan diri kita gitu, hati kita juga gitu. Itu yang menyebabkan kita itu nggak kunjung sembuh. Jadi kenali dulu bagaimana mengenali diri kita sendiri ya, tadi yang saya sebutkan ya, dengan cara mengkoreksi diri kita sendiri, introspeksi diri kita sendiri gitu kan. Apa-apa saja sih dicatat kalau perlu. Nah,
apa saja sih yang bisa menenangkan diri kita sendiri, menenangkan hati kita, apa saja sih yang membersihkan hati kita. Oh, yang membersihkan hati kita itu bersikap baik, bersikap tenang, beribadah, baca Al-Quran, berzikir, sholawat. Itu membersihkan hati kita, menenangkan hati kita kalau secara muslim. Kalau secara non muslim sesuai agamanya masing-masing, ya kan. Sebenarnya gampang sakit seperti ini, cuman kan kadang-kadang manusia ini ya kita yang mempersulit keadaan kita sendiri, ya kan. Kita mempersulit suatu masalah itu sendiri. Contohnya kita ini apa sih yang menyebabkan asam lambung itu kok nggak kunjung sembuh? Oh ya, gara pola makan. Nah, pola makannya kita benerin ya, jangan telat makan, hindari dulu makan-makan yang pedas, yang asam, yang asin, yang berlemak ya, hindari dulu ya. Kemudian apalagi yang menyebabkan asam lambung? Pikiran, stres gitu. Nah, bagaimana untuk mengatasi stres, mengobati stres? Bagaimana? Sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan banyak di kamar, jangan banyak berdiam diri, karena akan memperbesar tingkat kecemasan. Bergaul aja di luar gitu, banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak sharing. Sibukkan diri dengan kegiatan apa, nggak usah capek-capek, duduk-duduk ngobrol-ngobrol, telepon-teleponan sama teman, cerita, ngobrol, sharing, dah itu udah sangat membantu pikiran kita untuk menjadi sehat ya, untuk supaya nggak cemasan lagi pikirannya gitu. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan asam lambung kita naik? Gaya hidup. Nah, perbaiki gaya hidupnya. Gaya hidupnya apa sih yang bisa yang menyehatkan gaya hidup? Ya, olahraga secara teratur, berjemur pagi ya, minum yang cukup, hindari stres, kemudian gerak fisik gitu kan. Gaya hidup sehat kan makan makanan yang bergizi, ya kan. Semua kehidupan kita itu semua sebenarnya ada solusinya, ada obatnya, ada solusinya, tetapi diri kita sendirilah, pikiran kita sendirilah yang mempersulit itu semua, yang menghadang itu semua. Itu yang jadi kendala, ya kan. Yang pertama, kita tidak mengenali diri kita sendiri, kita tidak menghargai diri kita sendiri, kita terlalu cuek dengan diri kita sendiri gitu. Maunya apa, yang bisa membahagiakan diri kita sendiri aja kita nggak tahu, yang dapat menenangkan diri kita sendiri aja kita tidak tahu, yang dapat menyakiti diri kita sendiri aja kita pun juga tidak tahu, ya kan. Tetapi yang terjadi apa? Kebingungan. Kenapa ya, kayak kebakaran jenggot lah ya, kayak cacing kepanasan. Kenapa ya. Padahal kesalahan dia sendiri membuat itu salah ya, membuat itu memperkeruh masalah itu diri sendiri sebenarnya. Tapi karena ketidakpahaman dan ketidakkenalan sama dirinya sendiri, maka terjadilah kepanikan dan kecemasan itu. Coba kita tahu asal muasalnya bagaimana, kita mengerti prosedurnya gimana, kita mengerti alurnya bagaimana, maka tingkat kecemasan, kepanikan itu nggak akan ada. Karena kita mengerti alur, oh ya begini, oh ya memang ajalnya begitu. Nah, karena kan kita tahu tuh ajalnya kan. Karena sebelum kita ditiupkan ke dunia, kita sudah melakukan perjanjian, kita tanggal matinya kapan, di mana, waktunya, udah, jadi ngapain pusing, ya kan? Mau menghindar gimana pun ya tetap kita udah berjanji ke sana, udah ada teken kontraknya kan gitu. Ya, kalau kita tahu alurnya ngapain kita takutin, gitu. Ya kan? Nah, jadi yang harus kita pahami itu. Contoh kemudian tangan kita terluka, tergores, tiba-tiba berdarah aja gitu kan. Nah, kemudian kita tahu alasannya apa. Oh ya, tadi kesandung ini dekat apa, yang sudut kursinya agak tajam tadi, jadi agak koyak nih, agak berdarah, lecet gitu. Udah, kita obatin. Dan kita nggak ada timbul cemas di sini. Nah, yang jadi masalah adalah kita nggak tahu loh, tiba-tiba kok memar ya, badan kaki ini kok jadi memar ya, kok jadi biru ya, kok jadi apa, kenapa ya, gini. Pasti ada timbul kecemasan di situ, karena dia nggak tahu sebabnya apa, gitu. Maka tingkat kecemasan dan ketakutan dan kepanikan itu akan semakin besar karena dia nggak mengenal apa yang terjadi pada dirinya. Itu yang jadi permasalahan dan problem dalam hidup kita. Jadi mulai dari sekarang kita harus lebih mengenal diri kita sendiri, lebih menghargai diri kita sendiri, lebih perhatian sama diri kita sendiri, lebih sayang sama diri kita sendiri. Itu kuncinya, ya. Gimana sih
untuk mengenal diri sendiri ya, dari bagaimana mengenali tadi udah saya sebutkan, dengan cara introspeksi, koreksi diri sendiri ya, berdamai dengan diri sendiri dan cari solusinya gitu. Kita kalau sudah koreksi diri sendiri, introspeksi diri sendiri, kemudian ketemu tuh solusinya. Nah, biasanya gitu. Kalau udah kita cari, udah kita koreksi, kita introspeksi diri kita, pasti ketemu tuh jawabannya gitu atau solusinya gitu. Nah, biasakan dan belajar itu dilatih secara perlahan, secara apa ya. Oke, sekian dulu video saya ya, untuk menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat lain ya, apakah penyakit GERD NCT itu bisa disembuhkan? Ya pasti bisa ya, sangat amat bisa. Nah, semua tergantung pada diri kita sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau kita selama kita menjaga gaya hidup kita sehat, pola makan kita sehat, hidup sehat lah ya intinya. Selama kita menjaga hidup sehat, maka penyakit itu pasti akan jauh dari diri kita gitu kan. Jadi kalau misalnya ada juga yang bertanya, kenapa sih kalau misalnya saya sakit nih begini nih, kalau saya pribadi ya, kalau misalnya soal lambung, kalau saya telat makan saya kumat gitu. Kalau misalnya saya kurang menjaga gaya hidup sehat, saya kumat gitu. Tetapi NCT-nya tidak tinggi, maksudnya bisa saya atasi sendiri. Nah, jadi kalau ada juga bertanya, loh Mas kok masih kamu juga, berarti penyakit ini nggak bisa sembuh kan? Ya bisa sembuh, ya bisa sembuh. Nah itu kan kalau misalnya saya tidak menjaga kesehatan saya tidak menjaga pola makan saya nggak gaya hidup sehat saya, itu pasti akan kambuh. Nah apa bedanya kalau misalnya kita saya kan manusia juga, bukan robot ya kan. Contohnya bedanya gini, kalau misalnya kalau kita sakit demam, kita sembuh dari demam nih kan, apa mungkin kita menjanjikan diri kita itu bahwa seterusnya seumur hidup kita nggak akan pernah sakit demam lagi, atau sakit flu atau batuk lah gitu? Apakah bisa kita sembuh dari batuk dan kita bisa menjaminkan bahwasanya dalam kehidupan kita nggak akan pernah sakit batuk lagi? Nah kalau kita tidak menjaga daya tahan tubuh kita hidupnya nggak sehat, pasti kan kita kena batuk lagi, kita kena demam lagi kan gitu. Tergantung kondisi badan kita kan gitu kan. Sama dengan mentor-mentor yang lain pun juga, saya rasa pun juga sama. Kalau mereka tidak menjaga gaya hidup mereka tidak menjaga pola makan mereka pasti akan mengalami asam lambung, pasti naik juga gitu. Saya pasti itu yakin, saya pasti nggak akan mungkin mereka itu hilang dari ini kan, kalau mereka selama gaya hidup mereka itu tidak sehat gitu. Tapi kadang-kadang mentor ini kan sudah tahu cara penanganannya bagaimana ya kan, tipsnya, cara sehatnya gimana apa kan, jadi mereka jarang untuk sakit lambung gitu loh. Solusinya seperti itu aja. Oke, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat, semoga menjadi penerang ya, jalan kesembuhan untuk sahabat-sahabat lain, kesembuhan biar lebih semangat lagi. Semoga memotivasi untuk sahabat-sahabat lain, semoga lebih giat lagi ya, lebih bersemangat lagi, lebih yakin lagi untuk bisa sembuh dan GERD NCT, karena penyakit seperti GERD NCT psikosomatis amat sangat bisa disembuhkan ya, tergantung sama diri kita sendiri ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.